Para sahabat terkasih, bacaan Injil hari ini melatar belakangi panggilan Yesus kepada ke-12 murid dan tugas perutusan yang diberikan kepada mereka. Ini dicatat dalam Injil Matius mulai bab 10. Nah, ajaran Yesus tentang tuaian yang banyak ini memang tidak ditujukan kepada orang banyak. Walaupun pada waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Dan orang banyak itu digambarkan mereka lelah dan terlantar. Tetapi ini melatar belakangi panggilan para murid, yaitu 12 murid yang kelak akan diutus untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira Injil. Walaupun sebenarnya formasio, pendidikan, pembinaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ini belum selesai, namun nampaknya Yesus menilai bahwa para murid ini sudah siap untuk suatu pengalaman misioner. Mereka sudah siap untuk diutus. Para murid memang tidak perlu harus sempurna dulu sebelum mereka diberi tugas menseringkan kerajaan Allah, kabar baik kepada siapa mereka akan diutus. Barangkali upaya mereka untuk menseringkan kerajaan Allah, menseringkan kabar baik Injil kepada orang-orang lain, ini nanti akan membuat mereka menjadi lebih bergairah, lebih kreatif setelah mereka kembali dari tugas perutusan itu. Pengalaman para frater yang saya dampingi juga demikian. Mereka ketika diberi tugas pastoral, entah ketika mereka liburan panjang, liburan Natal, Paskah, ataupun tugas pastoral mingguan, mereka sangat bergairah. Ya, kadang-kadang kuliah mereka juga ngantuk-ngantuk. Tapi ketika mereka pastoral, mereka menyiapkan dengan baik. Dan memang mereka kreatif membuat ini dan itu. Dan kadang-kadang memang menakjubkan. Dan setelah itu mereka pulang, menseringkan, lalu kemudian membuat refleksi. Ternyata sungguh amat indah. Pengalaman-pengalaman di lapangan, berjumpa dengan umat, berjumpa dengan realita kehidupan umat beriman. Ternyata justru kemudian menghidupkan apa yang mereka terima dalam bangku kuliah. Ternyata mereka memang sungguh kreatif dan memperlihatkan sesuatu yang sungguh amat indah. Dan nampaknya Yesus demikian itu, ingin mengajar para murid melalui praktek-praktek nyata berhubungan dengan realita konkret yang mereka hadapi. Tapi yang jelas, keputusan Yesus untuk mengutus para muridnya, para rasul ini, tentu saja bersumber pada belas kasih dan bela rasa yang mendesak dirinya untuk melakukan karya pelayanan di tengah publik itu. Maka digambarkan Yesus berjalan berkeliling untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Demikianlah Yesus menjadi teladan bagi setiap murid yang diutus olehnya, sama seperti dia diutus oleh Bapaknya. Maka sambil berkeliling, para murid Yesus ini diundang untuk membawa orang-orang yang hilang untuk menemukan jalan-jalan Tuhan. Kalau para murid berhasil, apa sih kriteria keberhasilan itu? Tentu saja pertama-tama mereka harus memberitakan itu dengan cuma-cuma. Mereka sudah diberi bekal dan mereka harus membaginya dengan cuma-cuma tanpa mementingkan dirinya. Semakin para murid ini mampu menghargai orang lain, melayani dengan penuh kasih, tidak memikirkan dirinya sendiri, semakin mereka akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Tentu saja hal yang utama yang harus dibangun adalah relasi dengan Yesus. Mereka harus menyadari bahwa tugas perutusan ini berasal dari Yesus.
Mereka harus men-sharingkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, men-sharingkan intimitas bersama dengan Yesus, bukan mewartakan dirinya sendiri. Maka sebagai pemberita Injil, utusan harus sadar bahwa kerajaan Allah, kerajaan kasih Tuhan itu dihuni oleh orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati kasih, orang yang sungguh mengasihi, yang menjadikan sesama sebagai saudara, pribadi-pribadi yang siap menolong. Maka kisah penyembuhan yang disampaikan oleh Tuhan, penyembuhan fisik itu bukan pertama-tama tujuan dari karyanya dan karya para murid ini. Penyembuhan itu merupakan kelanjutan dari kasih itu, agar sesama yang sakit dapat melanjutkan kehidupan sambil mengandalkan Allah yang Maha Rahim. Maka penting untuk menyadari bahwa para murid dipanggil untuk melanjutkan karya belas kasih Tuhan ini. Santa Teresa dari Avila melukiskan persatuan erat diri kita dengan Kristus dan dengan sesama dengan amat indah. Beliau mengatakan begini, Kristus tidak memiliki tubuh sekarang kecuali tubuh kita. Tidak ada tangan, tidak ada kaki di bumi kecuali tangan dan kaki kita. Kita adalah mata yang melaluinya ia melihat dunia ini dengan penuh belas kasih. Kita adalah kaki yang dengannya ia berjalan untuk berbuat baik. Kita adalah tangan yang dengannya ia memberkati seluruh dunia. Kita adalah tangannya, kita adalah kakinya, kita adalah matanya, kita adalah tubuhnya. Kristus tidak memiliki tubuh sekarang ini kecuali tubuh kita. Tidak ada tangan, tidak ada kaki di bumi kecuali tangan dan kaki kita. Maka para sahabat, mari kita gunakan setiap anggota tubuh kita, seluruh tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan belas kasih kemurahan Tuhan bagi setiap jiwa, supaya melalui apa yang kita buat, kita kerjakan dengan tulus hati, dengan penuh belas kasih, akhirnya menghantar banyak jiwa untuk menemukan hidup sejati di dalam Allah yang Maha Kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita terus disadarkan untuk ambil bagian dalam misi Yesus Tuhan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.